Oke, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama dengan kami di dalam program Brownies Obrolan bisnis. Seperti biasa setiap hari Kamisnya bakalan ditemani oleh Wahida dari Plus. Ini sebagai konsultan yang kemarin sempat menghilang. Iya, akhirnya muncul kembali Bu Ap ya, Alhamdulillah. Selamat datang kembali di Brownies, Bu Ap. Oke, dan kita juga pastinya bersama dengan kita Mbak Arya, dengan saya Jana. Ayo kenalan lagi kalau gitu ya. Oke, untuk rekan-rekan saya mungkin yang sudah menyaksikan, selamat pagi. Terus untuk para pemirsa TV Tabalong, selamat pagi juga untuk para pemirsa setia radio Tabalong mungkin ya yang sedang mendengarkan di live streaming. Atau mungkin yang sambil santai-santai di kebun sambil berdagang yang sedang mendengarkan di radio yang lagi stay tune pokoknya pada hari ini. Nah, episode kali ini kita agak sedikit unik. Kalau misalkan biasanya kemarin-kemarin kita tentang cemilan-cemilan, makanan-makanan gitu ya. Kali ini agak lain ya, tapi bukan dari planet yang lain. Oke, masih planet yang sama. Masih di planet yang sama karena pada pagi hari ini kita akan membahas tentang produk herbal. Ya, Dan sesuai tentunya dengan tema kita di hari ini. Benar? Yaitu bikin produk herbal dari bahan alami. Nah, selamat datang Baris. Bener ya? Dipanggil siapa ini? Panggil siapa? Risna. Mbak Risna, owner darinya Risya Care. Risya Care. Wow, ini agak sedikit lain nih Bu Ap di episode kali ini ya. Jadi mohon maaf kita tidak ada cicip-cicip ya sekarang ya. Oke, Jena duluan deh yang mau nanya nih. Tadi kayaknya udah pengen nanya-nanya nih. Karena tadi sempat ngobrol-ngobrol di belakang. Kali ini dengan produk-produk herbal. Sebelum masuk ke pembahasannya mungkin Mbak, dari sebelum-sebelumnya mungkin bisnis usahanya memang di bagian herbal kah atau ada bisnis lain? Sebelumnya makanan, di bidang makanan, ya. Tapi masih ada yang jalan sampai sekarang. Kayak baby cumi, habis itu ayam suwir itu masih jalan. Oke, malah sebelumnya makanan nih. Catering berarti ya, catering ya berarti ya. Bukan, siap saji. Makanan Siap online. saji online. Oh, sampai sekarang masih tetap berlanjut atau Ada yang memang- jalan, ada yang stop. Oh, lalu fokuslah ke produk herbal. Iya. Kenapa tiba-tiba terpikir Iya. untuk banting setir ke produk herbal gitu? Karena memang produknya sekarang kan skincare ini memang lagi booming juga. Selain booming, ini memang keperluannya nih, kebutuhannya. Kebanyakan kan walaupun kita nggak punya duit nih, tapi yang namanya buat cantik, siapa yang nggak mau cantik? Oh, Cowok, cewek, apalagi anak-anak remaja kan mau juga. Kayak deodoran, siapa yang nggak mau? ya, itu lebih ke body care berarti ya Iya. kalau kayak gitu ya. Kebutuhan primer ya bisa dibilang Harus itu ya. harus ya. Kalau Kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi ya. Iya. Tapi nggak mungkin dong kita nggak pakai deodoran ya Allah, buketi nanti ya. Jadi terpikirlah untuk memenuhi kebutuhan para wanita yang ada di Kabupaten Tabalong. Iya. Ya, dengan meluncurkan produk-produk Herbal. Wow. Oke, tapi banyak asli Tabalong kah? Tabalong, Abah Juwai. Oh. Tapi belahan nih. Apa tuh yang Blasteran, dibelah? Amuntai. Oke. Oh, ada Tanjung amuntai Amuntai. Jadi saya blasteran. Waduh, ini dari makanan lalu tiba-tiba banting setir ke produk herbal ya. Ada beberapa varian produk dari Mbak Nina, apa aja boleh disebutin dong? Kalau ini teh celup daun kelor dari 100% daun kelor. Nah, yang Ini teh celup ya berarti iya, ya? teh celup. Nah, teh celup. Kemudian ada ini, kalau orang Banjar kan pasti udah familiar yang namanya bedak dingin atau pupur babiji. Oh. Iya, ini produknya orang Kalimantan. Ini wajib banget, ini skincare alami Iya. ya. Bener ya? Sunscreen alami ya. Ini ya. Ini dibuatnya dari apa sih? Beras, madu, kunyit. Karena yang di sini bukan Banjar, cuma satu orang aja sih. Ayo kita edukasi. Dia bawa partai ya. Oh iya, maaf. Oke, kita ke Bu Ap sekarang nih. Bu Ap, ini dari produk makanan lalu tiba-tiba banting setir ke produk herbal gitu kan. Kemarin disebutin sama Bu Ap, pernah ya kalau nggak salah ya, harus linear kan ya maksudnya. Tapi kalau misalkan berani mengambil suatu keputusan dari makanan tiba-tiba ke herbal ini gimana nih? Sebelumnya memang dapat pendampingan dari Plut nggak sih? Awal ini kayaknya gabung awal tahun ya malah ya, baru beberapa bulan. Cuma beliau kayaknya sudah aktif di ini juga sih sebenarnya, maksudnya sudah aktif juga nih, UKM-nya aktif juga gitu. Dari dahulu sudah aktif berarti Ya, ya? karena memang kan sebelumnya mungkin bergerak di bidang kuliner. Sebenarnya kalau masalah fokus apa tidak itu kan titik awal dulu Mbak ya. Sebenarnya kan memang difokus, cuma tetap aja jualan, cuma mungkin produknya yang masih
ya bahasanya kalau seandainya kita banyak produk otomatis kan tidak bisa fokus. Oh iya. Kan ke sana pasti masalahnya. Nah, cuma kemudian kita memilih apakah prioritas usaha kita yang mana yang lebih prioritas, artinya mana yang lebih menguntungkan kan. Kalau kita yang namanya dagang, usaha, bisnis pasti yang lebih menguntungkan. Progres ke depannya itu yang lebih menguntungkan. Walaupun mungkin nanti tetap titiknya fokus utama itu tetap kita harus sebenarnya konsisten kan dengan produk kita. Itu udah sedemikian rupa. Misalnya ini lagi ya memang sih lagi booming ya beberapa, mungkin kayaknya setahunan ini kayaknya booming untuk skincare-an lah. Iya, Gitu. Nah, skincare lokal juga ini produk salah satunya termasuk herbal. Kenapa dibilang herbal? Karena bahan alam, bahasanya bahan alam. Ya, dan ini pun bisa didapat di tempat kita, artinya lokal aja, bahannya sudah ada, maksudnya tersedia di tempat lokal kita, tidak mesti harus keluar misalnya kan. Nah sebenarnya ini juga salah satu motivasi juga, artinya kan selain kuliner, produk yang lain pun sebenarnya bisa, tapi tergantung kita mencari celah atau potensi yang ada sebenarnya. Kembali tetap ke pelaku gitu. Kalau kita secara teori atau ini ya memang fokus kita pastinya usaha itu mau tidak mau continue, fokus, legalitas usahanya seperti apa, itu yang secara teori pasti harus dijalankan kan sebenarnya. Nah sekarang ini kalau skincare ini pasti di POM izinnya, itu udah jelas. Makanya kemarin pas konsultasi ke kami bermitra dengan Plut itu di sekitar 2 bulan yang lalu lah, itu pas salah perizinan. Nah memang secara perizinan beliau masih belum. Nah jadi di sini edukasi kami untuk menerapkan bagaimana kalau sampai dengan produk ini tersebut herbal ini mau tidak mau izinnya seperti ini. Mau tidak mau sampean kalau mau ini seperti ini. Jadi memang harus ada tahapan yang ibaratnya ya wajib kan bahasanya. Kalau sampean misalnya di kuliner aja fokusnya ya tahapannya segitu gitu kan. Kalau misalnya cemil ya tahapannya segitu. Tapi karena beliau di bidang herbal dan ini jatuhnya kosmetik bahasanya itu wajib di POM karena ada efek, bukan efek sih, maksudnya ditakutkan ada efek dari produk kita, makanya harus diuji lab kan untuk ya bahasanya untuk keamanan beliau juga secara legalitas, melindungi beliau juga, dan yang pastinya usahanya terlindungi juga karena legalitas sudah aman. Iya terjamin. Nah itu semua. Alhamdulillah produknya udah keluar Kalimantan, makanya cepet-cepet nih kemarin. Padahal masih baru bisnis ini baru pas awal tahun ini ya berarti ya, tapi produk sudah dikenal keluar. Alhamdulillahnya. Ini kalau misalkan kita lihat di sini ada teh ya, teh celup, terus ada minyak kemiri ya. Ini pasti udah tahu banget kalau minyak kemiri ini Untuk berhubungan bayi. dengan rambut ya, kesehatan rambut ya. Terus juga ada tawas spray ya. Udah pernah belum nyobain Jan? Kalau misalkan tawas tuh atau deodoran pakai yang kayak gini? Belum pernah. Ini lengket nggak sih Mbak? Enggak. Tidak meninggalkan jejak. Boleh dicoba. Ada nanti ya. wanginya. Dicoba. Serat. Aroma jeruk. Aroma jeruk. Ada jeruknya. Ya, boleh dicoba. Disamperin aja. Karena iya, kandungannya lemon, kapur sirih sama tawas. Jadi bukan pure tawas. Jadi dia bisa langsung kering gitu. Ini tapi nggak ada alkoholnya ya, Mbak ya? Nggak ada ya. Berarti memang benar-benar dari bahan alami Bu Ap ya. Bu Ap dari kemasan, dari brandnya juga kayaknya udah Ada namanya masing-masing nih, Mbak. udah masing-masing udah. Kalau yang ini Rishati nih, yang ini Rish Spray. Oh, Tiap berarti produk berbeda nih. tiap produk nama-namanya beda berarti ya Mbak ya. Tapi Itu nama tetap produk. Itu jatuhnya nama produk. Kalau Rescare-nya itu nama brandnya. Kalau Risha Care itu Oh, nama iya, brand. iya. Ini nama Ini produknya. nama produk. Oke, luar biasa sekali. Ini sampai ada pupur dingin ya. Biasanya kita dapetinnya di pasar, sekarang udah kemasan cantik. Ini bisa, pantasan aja bisa keliling, Iya. bisa keluar Bisa keluar Kalimantan, dengan ya. packagingnya mungkin. Kalau kita kan ngomongin packaging kayaknya udah nggak perlu kan, karena memang kayaknya udah secara packaging beliau sudah bagus gitu, tidak perlu ini, cuma hanya di legalitas saja karena memang karena ini jatuhnya adalah perkosmetikan. Jadi ya jatuhnya harus ada izin legalitasnya sampai ke BPOM. Itu wajib. Nanti kita segmen kedua membahas tentang perizinan Perizinan mungkin ya. ya. Masuk ke perizinan dulu ya, karena ini agak sedikit berbeda dari brownies episode sebelumnya yang cuman halal ya, PIRT dan lain NIB. sebagainya. Nah ini prosesnya seperti apa Jana? Nanti kita akan korek-korek
sama Ibu Ap ya. Oke, nanti kita kembali lagi pastinya bersama dengan Mbak dari owner dari Risha Care juga ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti akan mendengarkan kami di Brownies obrolan bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, balik lagi di Brownies obrolan bisnis ya. Tadi kita ngobrol kesana kemari kemari. Ini mau kita fokuskan dulu ke perizinan atau ada yang mengganjal yang pengen disampaikan sama Jana nih? sih ke perizinan juga. Sebelum masuk ke perizinan yang lain, sejauh ini sudah apa aja nih kebetulan yang ada di Risha Care, maksudnya perizinan yang sudah terdaftar? NIB baru nomor izin usaha. Nah kebetulan si halal ini insya Allah keluarnya Agustus. Dan kemarin alhamdulillah baru juga ke BPOM untuk konsultasi. Nah udah tuh konsultasi, tinggal menjalankan PR-nya nih apa aja. Kita tanya ke yang lebih ahli lagi. Bener. Ini syarat dari produk skincare lah ya, yang seperti biasanya Bu Ap, kira-kira apa aja nih perizinan yang memang harus dimiliki oleh suatu UMKM untuk bisa mendirikan bisnis skincare nih? Kalau yang pastinya NIB pasti ya, itu wajib hukumnya. Karena itu semua ya, mau kuliner, semua, mau apapun kuliner, ya. mau apapun jasa atau apa semua yang bergerak di bidang usaha itu harusnya NIB, itu wajib. Itu wajib. Iya. Habis itu kalau ini jatuhnya PRT juga bisa. PRT juga, cuma nanti tergantung PRT-nya ini kalau seandainya BPOM-nya keluar, sebenarnya PRT jatuhnya udah bahasanya bukan Sama jatuh aja gitu ya maksudnya? lebih tinggi mungkin. Nah jadi kalau misalnya sebenarnya ini sah gitu, bahasanya sah, cuma secara apa ya, jenjang ininya kalau sudah ada BPOM otomatis dia sudah melingkupi semua sebenarnya. Cuma tetap harus diurus sebenarnya karena kan ini semua gratis kok. Gitu. Jadi nggak ada salahnya ya kalau Nggak ada sudah salahnya. PIRT terus punya BPOM juga? Iya, nggak ada salahnya sebenarnya, cuma kan prioritas yang mana yang enggaknya. Nah, karena ini memang berhubungan dengan kosmetik dan itu hukumnya wajib sesuai undang-undang bahasanya, memang wajibnya nanti ke BPOM. Kalau untuk halal, yang halal itu sebenarnya sih bahasa kasarnya wajib, cuma nanti dilihat produk mana yang memang membutuhkan kehalalan produk. Contoh seperti teh itu mau tidak mau wajib, karena itu kita konsumsi kan. Nah, kalau misalnya maaf, kalau kita atau mungkin tetangga kita itu mungkin kalau misalnya seperti bedak mungkin nggak halal, cuma BPOM mudah aman, secara kesehatan kan aman. Nah, tapi kalau ke kita otomatis kan harus halal. Artinya penggunaan bedak tadi tidak ada kandungan yang non gitu, misalnya alkohol mungkin. Jadi ketika kita mungkin maaf sholat mungkin bisa dibawa aman gitu, karena itu sebenarnya arahnya ke sana. Jadi sebenarnya izin itu bukan untuk mempersulit tapi melindungi kita, melindungi si pelaku usaha dan juga si pengguna. Iya, sebagai ini. Nah, tapi ke BPOM ini tadi udah PR ya. Sudah, karena kemarin sudah diskusi juga ke Plut, disarankan kita yang jemput bola, bukan kita yang menunggu bola. Karena apa? Kita yang harus aktif, karena kita yang perlu kan? Iya, betul. Kita yang punya usaha kita mau mandek gini apa mau berkembang, nah gitu. Nah, kemarin maksudnya diskusi lebih lanjut karena BPOM pun kita sudah berkolaborasi juga dengan BPOM, artinya mereka welcome nih kalau ada teman-teman yang perlu pendampingan juga, berarti kan bagus gitu kan. Artinya diskusi ke sana, PR-PR yang tadi mungkin sudah di list ada kan. Ada persyaratan-persyaratannya juga ya mungkin ya dari BPOM tuh ya. Tapi itu bayar kan nggak tidak, sih Bu Ap? kalau untuk BPOM ya bayar, cuma kita ada subsidi dari mereka sebenarnya. Karena tergabung di Plut? Bisa atau jadi memang tergabung di Plut, iya, sama biasanya memang ada subsidi dari dinas, nanti tergantung BPOM-nya apa yang memakai yang mana gitu. Biasanya kalau setahu kalau untuk kami Plut memang ada biaya admin kalau nggak salah ya, biaya adminnya ada dipotongan, ada potongan berapa persen gitu. Nah, artinya kan mereka juga mempermudah kan. Iya, betul. Karena memang kalau untuk uji lab kan semua kan kalau diuji kan ada biaya gitu kan. Iya, nggak mungkin. Jangan mengharapkan gratis gitu ya. Pasti ada biaya, cuma lebih ringan. Iya gitu. Jadi karena memang kan secara ininya kan ini untuk lebih eksistensi usaha kita ke depannya itu sebenarnya harga segitu dengan kayaknya nggak sebanding, lebih banyak untung kayaknya kalau secara hitungan. Cuma kan kadang-kadang itu memang cuma 1 kali doang lagi ya kalau satu BPOM kali tuh ya. cuma 1 kali. Cuma nanti itu memang ada umurnya, ada umur sertifikat perpanjangan. Tapi 3 tahun nanti
itu biayanya murah lagi. sama Lebih kayak- murah. Oh, pas lagi perpanjangannya itu Iya, nanti. pas perpanjangannya Karena lebih kan murah harus lagi. memastikan aja, ini masih menggunakan yang bahan yang sama tidak gitu iya. kan. Paling Oh, iya iya iya. Untuk bahan-bahannya kemarin sudah ditanyakan dan alhamdulillah memang produk Ulun tuh pure herbal alami kan. Masih dikatakan ya aman lah gitu. Tinggal ya yang kayak yang lain-lain lah, rumah produksi itu yang diperlukan. Nah, ngomongin soal rumah produksi, berarti selama ini masih di rumah untuk memproduksi semua produknya. Dari bahan-bahannya sendiri merasa mengalami kesulitan nggak sih? Atau misalkan kendala, aduh giliran ini daun kelor, apakah lagi memang tidak berdaun? apakah memang nanam daun kelor gitu di rumah atau memang hunting daun kelor, itu kan yang harus kita pertanyakan Iya. juga nih untuk Jadi penyediaan bagaimana? bahan. Untuk saat ini baru kadang minta nih. Awalnya bukan minta sih, mau beli. Cuma karena di daerah kita daun kelor, pohon kelor ini tidak berharga, ambil aja Risna, ambil aja. Oh, main melimpah ya? Iya. dia tuh tumbuhnya cepat juga ya Iya, daun kelor itu ya. liar. Oh, jadi awalnya itu Iya. dari Tahu orang-orang tuh memang tahu sebenarnya sih manfaat dari kelor, cuma kan ribet nih. iya benar. Nah, Pemanfaatannya tuh ribet ya. iya. Karena kalau yang kita tahu sebagai orang awam, daun kelor itu cukup dibikin sayur bening ya. Itu buat ibu menyusui ya, Bu Ap ya. Tapi ternyata Jana, Ya. ini banyak sekali. Ini mau buat mengontorkan lemak mungkin bisa. Oh bisa? Bisa. Benar. Oh, ini rasanya pahit atau gimana nih? Aromanya itu green tea, pahit. Makanya di situ ada keterangannya, Apa tuh? tambahkan madu. Oh, ditambahin jadi- madu. Iya. Oh, kalau gula malahan jangan gitu Iya. atau gimana? Kalau mau gula pun, sebutkan merek malah. Yang Iya, itu rendah kalori. Rendah kalori. Oke. Ya. biar nggak ini nggak jadi. Seimbang. Iya, benar-benar biar seimbang. Jadi maksudnya tuh fungsinya lebih efektif lah ya, gitu ya. Aku kan si madu enaknya. Kalau lu konsumsinya Lebih madu. sarannya madu ya? Madu. Dan ini katanya tidak boleh kayak habis makan minum teh, habis makan minum teh. Ya, ada jangan batasan. berlebihan, nggak boleh berlebihan. Oh. Kan segala sesuatu yang berlebihan. Oh, betul. Ini ada maskernya juga. Aku baru tahu kalau misalkan Iya. daun kelor bisa dibuat masker ya. Iya. Ini masker-masker yang lagi ngehits ya. Ini Organik. buat kalangan perwanitaan. Jangan wanita aja, cowok juga bisa. Cowok. Iya, dan Iya kah? tadi di belakang layar kami sudah ada cerita Perbincangan ya. perbincangan, testimoni yang bikin ngaget kan. Iya benar, ini buat flek hitam, jerawat, beruntusan Dan ya. bisa memutihkan kulit dengan cepat, aman, dipakai bumil juga aman, busui serta anak-anak dari. Oh, ini tidak ada batasan usia berarti. Iya ada. Anak ulun itu kan anak kecil biasanya kan aktif tuh ya. Nah, gatal-gatal diolesin aja tuh. Gitu. Oke. Ini dari tadi aku pengen nanya tapi gimana ya? Agak enggak, maksudnya tuh gini loh. Ketika memutuskan untuk memulai bisnis tentang herbal ini, otomatis kan istilahnya harus memiliki ilmu tentang keherbalan. Nah dari Mbak Risna sendiri nih gimana nih, belajar sendiri kah atau memang ilmu turun temurun mungkin dari keluarga? Orang tua, ilmu juga cari di YouTube untuk penambahan. Sering nonton Ustadz Zaidul Akbar. Wow, ini rekomendasiannya JSR langsung ya. Ya, JSR langsung. Luar Orang biasa. tua kan ulun ini tipe orang tuh dari dulu Mhm. yang baru-baru bisa make up ini tuh pas sudah lulus sekolah udah ngajar itu udah mulai bisa. Kalau dari zaman-zaman sekolah nggak bisa. Pokoknya anak aktif gitu, nah aktif OSIS, aktif kegiatan. Jadi orang tua itu padahal bikinkan yang namanya si tawas kapur sirih sama lemon itu udah dibikin maksudnya. Dari Cuma dulu. cuma ulunya nggak mau aku pakai gitu. Lebih percaya kepada produk yang ada di pasaran mungkin. Iya, kadang pakai itu, kadang enggak. Si cuek. Iya. Lebih istilahnya lebih aware ketika sudah besar sekarang Iya. buat merawat diri gitu. Iya. Termotivasi lah lalu ya. jadi usaha. Oh, berarti memang ini resepnya dari orang tua ya. Iya. Memang dari resep orang tua dari dulu sudah bikin tawas ini gitu. Aku juga baru tahu loh Bu Ap kalau ternyata ada body spray. Ini apa ya? Namanya apa ya? Tawas spray ya kalau kayak gini ya. Tawas cair. Baru tahu juga. Deodoran Ada aku kira tuh tawas tuh yang bentuknya padat. Memang benar lah kayak gitu ya. Memang padat kayak ada gitu Ada ya. yang padat, aslinya ada yang padat. Ada yang padat ya. Oh. Aslinya. Asli untuk mungkin untuk yang kita sering lihat itu yang padat.
Ini Berarti menarik. Sesuai dengan sempat ada baca profilnya, tagline-nya yaitu tadi ada warisan pada Tuan Bahari, turun temurun sama sekali. Karena kan ini Mbak, zaman dulu kan tapi tidak menutup ya yang kesininya kita kan medis oke gitu. Secara herbal kan ini sebenarnya herbal itu kalau secara ininya itu daya tahan tubuh kita sebenarnya kan imunitas sebenarnya untuk herbal. Dan itu ibaratnya untuk efek samping karena memang dia alami dari bahan jarang ada bukan jarang sih mungkin minim untuk masalah setelahnya gitu. Karena dia perawatan kan bahasanya perawatan kalau untuk herbal. Beda kalau untuk misalnya kita kesehatan yang lain misalnya untuk kesembuhan itu beda ini ya. Cuma kalau herbal itu identik dengan memang jangka panjang sebenarnya dia jangka panjang untuk ininya. Makanya sebenarnya kenapa kami karena ini sudah juga produknya sudah bahasanya booming ya mungkin sudah banyak dipesan orang juga. Kenapa kami menyarankan ayo cepat diurus gitu biar secara ininya sampean juga terlindungi usaha pian semakin kedepannya semakin berkembang gitu. Nah sampean juga terlindungi secara hukum gitu. Kenapa kami lebih ya bahasanya agak ngotot juga ya kemarin ya ayo gitu kan ayo gitu. Nah karena memang progresnya bagus gitu kan apalagi ini kan dari lokal nih bahasanya. Nah, benar gitu. banget. Artinya bisa jadi ini produk dari ini loh. Nah, berarti kan bisa jadi ciri khas juga nantinya. Ya, ciri khas dari Kabupaten Iya. Tabalong ya. Kemiri itu banyak banget ya di Kabupaten Tabalong ya. Banyak banget ya Jaro kemiri itu ya. pastinya memang masih banyak hutan lah mungkin. Pegunungan. Sejauh ini Bu Ap untuk UMKM yang berkecimpung di produk herbal, apakah memang banyak juga kan di Tabalong atau Kalau bagaimana? untuk herbal sebenarnya masih minim kita sebenarnya. Ada beberapa, kecuali nggak tahu ya kalau yang nggak terdata ya. Ini yang terdata di kita itu masih minim sebenarnya. Karena memang yang pertama kan karena dia produk herbal ini memang wajib BPOM. Jadi mungkin teman-teman mungkin berpikirnya sudah ya berpikirnya sudah ya parno duluan lah bahasa kita. Iya, Mungkin takut duluan. Sebenarnya kalau secara keahlian mungkin banyak gitu. Bibit-bibit keahlian maksudnya mungkin ada yang bisa apa gitu mungkin masih banyak. Nah, cuma sebenarnya mungkin kesananya karena memang ini kan ada mencantumkan nantinya khasiat kan kita buktikan dengan hasil uji lab kan gitu bahasa dasarnya untuk legalitas kita. Nah kenapa agak-agak sedikit ya bilang ribet nggak juga sih sebenarnya memang harus mau tidak mau karena kita punya produk ya mau tidak mau gitu kan sebenarnya. Nah kalau untuk data kita masih minim memang yang pastinya untuk herbal itu paling pasak bumi tapi itu pun tidak murni juga karena dengan kopi Pak Arsani mungkin cuma itu masih tahapannya minuman bukan ini juga sama jamu-jamu biasanya jamu-jamu ini yang kering harusnya itu juga termasuk herbal cuma itu masih bisa disiasati dengan minuman segar sebenarnya kalau untuk izinnya jadi memang ada beberapa teknis untuk izin dan legalitas juga sebenarnya masih bisa cuma kalau sudah jatuhnya kosmetik itu mau nggak mau karena jatuhnya dia sudah ada efek bukan ada hasil ceritanya kan ada khasiat yang pasti dihasilkan gitu karena mau tidak mau mendukung khasiat tersebut harus ada uji lab. Berarti Mbak Risna ini ada di posisi yang cukup menguntungkan karena saingannya Ya, nggak banyak lumayan sedikit Ya, ya. Nggak lumayannya banyak ya. makanya tadi itu kan peluang Mbak. Bagaimana cara kita melihat peluang kan sebenarnya. Kembali ke usaha itu kan kita melihat peluang. Peluang mana yang ini setelah peluang itu kita dapat seharusnya ya kalau bisa continue terus lagi setelah continue fokus mau tidak mau pasti ya biasanya pasti kalau usaha pasti turun naik ya nggak ada yang usaha nggak turun naik pasti ada turun naiknya mungkin lagi rame lagi enggak tapi selama kita fokus kemudian lagi kita tujuan kita mungkin oh ya yang penting kalau saya produknya yang macam-macam itu pasti nanti berkembang 1, 2, 3 produk akhirnya mungkin merambah kemana-mana. Dan Mbak siapa namanya? Mbak Risna. Mbak Risna atau Mbak Risha, saya bingung Mbak Risna ya. Dan Mbak Risha aja. Risha ya udah. Risha itu pun Risna dan Syarif. Insya Allah. Kita gimana kalau dengar nama Syarif gitu ya? Iya. Di sini ada namanya Risha. Oke, biar kesebut dua-duanya. Biar kesebut dua-duanya. Terciptalah yang namanya anak. Oh, ini seru banget. Ini udah boleh cut belum atau belum nih? Lanjut ya. Lanjut lah. Belum punchline lah. Oh, udah. Ini kita pengen membahas lagi hal yang menarik karena Mbak Risna ini bukan cuma fokus di bisnis aja tapi ternyata menjadi konten kreator digital. Dan yang bikin serunya dia collab bersama suaminya. Nanti kita akan korek-korek sedikit, melenceng sedikit dari produk nggak apa-apa ya Bu Ap ya. Itu sebagai promosi. Oh, benar banget. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan bisnis. Di
edisi hari ini ya, edisi yang berbeda dengan edisi-edisi biasanya. Karena kali ini kita tidak bahas makanan, kita bahas produk herbal. Kali ini mungkin di akhir segmen Mbak Ergi? Di akhir segmen ini tadi udah agak-agak kita sounding nih, kalau misalkan Mbak Risna ini ternyata memang juga bukan cuman sekedar bisnis ya, tapi juga jadi konten kreator dan sama suami. Itu gimana memang cara membagi waktunya untuk bikin konten sama produksi nih? Malam kalau bikin kontennya tuh malam. Oh, itu didukung sama suami? Iya, alhamdulillah si Allah. kulkas 2 pintu itu udah cair. Oh, saya baru tahu loh, kirain cuman kanebo doang ya, ternyata ada kulkas 2 pintu ya sekarang ya. Oh, jadi tetap didukung ya, mau konten didukung, produk juga didukung gitu ya. Alhamdulillahnya si suami introvert ketemu sama istri yang extrovert. Dulu ceritanya nih, ceritanya si suami jatuh cinta karena si ekstrovertan dari istri ini gini tuh Bu. Luar biasa sekali, itu adalah benih-benih cinta ya di situ ya, sampai akhirnya melahirkan Risya ya, Risma dan Syarif tadi ya. Produk ya. Iya, Produk produk. Anaknya juga loh. Anaknya namanya Resta, dilahirkanlah produk ya, namanya juga Resta. Iya, benar banget. Ini jadi banyak banget UMKM yang memang berkolaborasi dan didukung sepenuhnya oleh para suami ya, atau misalkan suami didukung oleh istrinya. Ini luar biasa sekali. Mbak Risna, spill harga dari masing-masing produknya dulu. Boleh. Dari yang teh celup ya. Teh celup ini isinya 1 pos 20 kantong, harganya 35.000 aja. 35.000. Kemudian untuk bedak dingin ini isinya 100 biji, harganya 45.000. Nah, Tawas? si best seller ini, tawas cair ini 20.000 aja. Wow. Dan si ini nih, ya, alhamdulillah Bu, disandingkan dengan testimoninya, alhamdulillah bertebaran ya, disandingkan dengan harga yang 60 ribuan. Oh, I know mereknya ya, yang itu ya. Oke. Kak ini harum ini ya, Kak ini suami ulun, Kak ini alhamdulillah. Oh, dan si minyak kemiri ini berapa minyak kemiri? 65.000. 65.000 ini agak mahal ya, karena memang prosesnya juga mungkin panjang ya. 8 sampai 10 jam. Khasiatnya bagus Mbak itu. Kayak rendang bikinnya ya. Samakah yang murni sama yang bakar? Sama. Sama harganya? Khasiatnya sama, harganya sama. Oh. Cuma yang membedakan kalau yang si bakar ini dipakainya sebelum mandi. Bisa untuk alis, bulu mata, kumis, brewok ya. Buat para cowok-cowok yang mau gentleman, penumbuh gitu ya, penumbuh kumis dan jenggot. Aduh, aku suka banget sama yang berkumis soalnya. Aduh. Bisa pakai itu Mbak ya? Bisa pakai itu. Ini. Kalau anak ulun dari bayi udah pakai ini. Biar rambutnya tebal Iya, ya. tiba-tiba tumbuh. Iya, bener. Kalau pengen ngedapetin produknya bisa dibeli di mana nih, Mbak? WA bisa, Instagram bisa, Shopee juga bisa. Instagramnya Risnawati Nurjana. Ya kalian sambil scroll di situ, kita sambil hiburan ya. Oh iya, jadi strategi marketingnya ini konten ya. Karena kalau misalkan aku lihat kebanyakan kontennya lucu-lucu ya. Ya ini jago acting dua-duanya loh Bu Ap ya, luar biasa sekali Mbak. Ini ya promo dulu ya. Promo boleh. Promo dulu sebelum nanti sebelum kita pamit kita akan menanyakan sesuatu yang bikin deg-degan omset. Biasanya di awal lagi Di awal Iya, di akhir ya. Oke, promosiin dulu deh gimana nih dari Mbak Risna nih. Untuk semuanya, terkhusus masyarakat Tabalang yang mau produk-produk herbal ya, yang tidak kalah dengan produk dari luar, bisa menggunakan produk kita, yaitu warisan daripada tua nih. Jadi saatnya kita beralih produk kimia nih, kita kurangin, pelan-pelan kita kurangin, yang udah terbiasa, kita kembali ke produk herbal yang memiliki banyak khasiat ya. Kayak si daun kelor ini selain untuk teh juga bisa untuk masker. Dan semua produk itu tersedia di Risna Care. Risya Risya Ketinggalan Care. suaminya jangan ditinggal. Risya Care. Jangan ada yang nanya omset deh. Aduh, Bu Ap dari tadi udah deg-degan ya. omset kali ini. Diingetin nama Bu Ap tadi nih, belum kita nih bahas omset. Masalah omset Mbak, boleh mungkin Di-spill gitu iya, Mbak. per bulannya berapa, mungkin bersih atau kotor gimana gitu ya? Kotor. Senyamannya mungkin. Senyamannya ya. Senyamannya aja deh. Senyamannya aja. Mau bersih mau kotor senyamannya aja. Senyamannya aja lah. kotor ya. Ya, Nggak usah disebutin di pas, 2 nggak apa-apa. digit lah. 2 digit lah ya. Ya, 2 Itu digit 1 untuk bulan ya. kotornya. Luar biasa sekali. Itu Buat masih dengan beberapa produk
Iya. Iya, masih beberapa produk. Seandainya Tapi mau. best seller ini ya. Iya. Ini Bestseller tawas. wajib Iya. dicoba berarti ini biasanya para ABG ini agak-agak kurang memperhatikan Iya. ya. Jadi jangan sampai Anda terlilit yang namanya boketi. Jangan lupa beli tawas cair. Masya Allah. Ada model baru Iya. ya. Siapa tahu nanti diajak collab konten Iya, gitu ya. bener. Kan ya. Sekalian kan? Bener banget. Sebelum pamit, Jana pengen nanyain apa lagi nih? Atau Bu Ap mungkin ada yang ingin disampaikan? Kata Kalau untuk karena memang kita sudah juga sering beliau juga aktif gitu ke Perut walaupun baru tapi aktif, jadi memang progresnya memang kayaknya cukup bagus juga. Intinya kan tetap kembali ke si pelaku sih, mau usaha kita maju apa tidak, tetap kita yang memastikan usaha kita jalan apa tidak. Pihak ketiga itu hanya sebagai fasilitator. Gunakanlah fasilitas yang sudah digunakan sebaik mungkin. Itu saja sih. Nah, ini juga bukan cuma buat Mbak Risma, Iya, tapi juga untuk buat semua teman-teman UMKM yang hari ini lain. lagi Iya. nonton ya. Memang beda ya kalau misalkan datang pakarnya ya. Iya. Kemarin kita agak-agak krik-krik gitu. Jadi ini alert jangan sampai izin lagi gitu ya. Iya. Harus saya stay calm. Bener banget. Ini sebenarnya masih pengen ngobrol sampai subuh nih Bu Ap ya. Waduh, Cuman mohon maaf oke. karena memang waktu kita kan terbatas ya. Mbak Risma terima kasih banyak sudah hadir di Brownies. Ini sukses untuk usahanya buat produknya. Semoga semakin masyarakat semangat untuk menggunakan produk herbal dan meninggalkan atau mengurangi sedikit demi sedikit produk kimia ya, beralih ke produk herbal dan tentunya di Risha. Di Risha Care. Bu Ap, thank you juga ya. Terima Oke, kasih Bu sama-sama. Ap. Ditunggu kira-kira pasangan gandengannya UMKM mana lagi Bu? Iya, ya? benar siap, banget. siap. Ini sedikit kita info juga buat teman-teman yang ingin gabung atau misalkan main-main ke Brownies ya. Kita ngobrol-ngobrol juga bareng sama Plut, boleh nanti di DM ya. Boleh mungkin di ya. Instagram. Di Instagram mau ke TV Tabalongnya atau Radio Suara Tabalong Radio juga boleh yang berminat begitu ya. Yang berminat atau nanti kita akan men-tag nama produser kita gitu ya, langsung di DM, tapi mohon jangan minta yang lain-lain. Gratis jangan lupa Mbak ya, biasanya kita Yes, gratis, benar tapi banget. syarat dan ketentuan berlaku. Benar banget, seperti apa syarat dan ketentuannya nanti bisa kita ngobrol di belakang layar tentunya ya. Oke, tanpa terasa waktu sudah berlalu begitu cepatnya, tidak berasa banget ya. Dan saatnya kita berdua buat pamit dari Brownies. Janah pamit izin undur diri. Hargi pamit juga, Mbak Risa terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Ap. Bu Ap, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali di minggu depan Brownies obrolan Bisnis. bisnis. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.